Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat video yang membicarakan generasi muda dan bonus demografi. PDIP menyebut Gibran lebih baik kerja ketimbang membuat video. Lalu ada apa di balik munculnya monolog Gibran ini dan benarkah untuk persiapan 2029? Kami membahasnya bersama dengan juru bicara PDIP, Mas Seno Bagaskoro, kemudian ada Sekjen Partai Golkar, Pak Sarmuji, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat sore semuanya. Selamat Mas Yasir, Cak Sar, Mas Adi Pray. Selamat sore. Baik, saya ke Mas Seno dulu nih. Mas Seno, ini kenapa akhirnya PDIP sampai menyampaikan pernyataan sampai meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakanya lebih baik kerja dulu ketimbang bikin video? Ya biasa saja sebetulnya Mas, tidak ada yang spesifik atau sangat serius kita lakukan suatu tanggapan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Wapres Mas Gibran. Bukan apa, tetapi karena memang sebetulnya itu kan juga mengungkapkan apa yang menjadi perbincangan di tengah publik akhir-akhir ini. Betapa tidak misalnya di dalam kasus video Mas Gibran itu kan banyak sekali pembicaraan dari kawan-kawan yang juga mengkritisi dan mempertanyakan motifnya kenapa kok tiba-tiba. Nggak ada di antara kita yang menyalahkan pada saat seorang pejabat publik membicarakan pemikirannya, menyampaikan pikirannya, membuat video, statement, ucapan, dan sebagainya. Nggak ada siapapun yang menyalahkan itu. Tetapi menjadi aneh tanda tanya gitu ya, konteksnya apa, seperti apa. Karena kalau kita melihat akun YouTube Mas Gibran itu terakhir mengunggah video kan 9 bulan yang lalu. Lalu di antara 9 bulan itu ada kekosongan lama, vakum, tiba-tiba muncul dalam seminggu terakhir muncul 3 video yang dilakukan secara beruntun selama beberapa hari terakhir. Dan itu mengundang pertanyaan, misalnya, kenapa sih selama ini kan banyak kritik yang muncul kepada Mas Gibran? Kenapa tidak pernah sebagai bagian dari generasi muda itu bertukar pikiran dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan publik yang mempertanyakan tentang kehadiran dan kinerja Wakil Presiden? Banyak tuh kampus-kampus yang bisa menjadi partner diskusi yang baik. Banyak tuh teman-teman muda yang siap untuk diskusi langsung dengan Pak Wapres gitu. Apalagi di berbagai situasi akhir-akhir ini kan ada yang mengkritik Indonesia gelap, ada yang mengkritik peringatan darurat, ada yang mengkritik macam-macam. Diskursus di tengah publik itu banyak sekali. Lalu kenapa pada saat interval waktu itu tidak ada sama sekali keterangan dari Wapres, tidak ada komunikasi dua arah yang terjadi, lalu tiba-tiba muncul video itu. Apalagi video yang terakhir ada yang merekam di media sosial menyampaikan misalnya loh ini kok like-nya tiba-tiba banyak sekali mendahului view-nya gitu. Nah, jadi ada berbagai hal yang menjadi titik sasaran perbincangan di tengah publik, diskursus di tengah masyarakat. Sehingga kalau kami merespon itu, misalnya ada Bang Deddy Sitorus merespon itu sebetulnya adalah bagian dari ya kita mengetahui apa yang terjadi di tengah publik dan mengamplifikasi itu. Karena sebagai seorang pengambil kebijakan tentu bukan hanya dalam konteks membentuk opini atau memanufaktur citra, tetapi memang tugasnya ganda dan multiple, termasuk merancang kebijakan dan lain sebagainya. Kalau bicara tentang AI, bagaimana misalnya strategi kita dalam merancang AI yang baik ke depan? Bicara tentang hilirisasi, bagaimana bisa memastikan konsep meritokrasi di Indonesia bebas dari nepotisme dan lain sebagainya. Itu konsepnya dari tataran policy, bukan hanya dalam pembentukan opini. Beda sekali dengan misalnya di legislatif. Itu Mas kalau kami. Oke, saya langsung ke Pak Sarmuji nih. Jadi sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka ini apa? Ya, pertama secara substansi memang apa yang ingin disampaikan Mas Gibran itu sesuatu yang sangat penting ya. Misalkan tentang bonus demografi. Bonus demografi itu kalau kita salah mengelola itu batal menjadi bonus, bisa menjadi beban, bahkan bisa menjadi bencana demografi. Karena itu apa yang dilakukan oleh Mas Gibran sebagai Wapres menurut saya usaha untuk memantik kesadaran kolektif masyarakat agar memperhatikan hal yang penting. Memang ini pernah beberapa kali disampaikan oleh para menteri dulu zaman Pak Jokowi. Tetapi isu ini sempat hilang dari peredaran. Karena sangat penting jangan sampai justru isu ini hilang dari peredaran, tidak mendapatkan perhatian serius
kita hanya berkutat pada hal-hal yang rutin. Sementara di hadapan kita tersaji tantangan yang sangat besar, yaitu tentang bonus demografi, komposisi demografi kita itu usia produktifnya sangat besar pada tahun 2020, mulai 2025 ini sampai 2040-an. Kalau ini tidak terkelola dengan baik, tentu saja yang rugi adalah bangsa Indonesia. Kalau ini tidak mendapatkan perhatian, tentu yang rugi adalah seluruh rakyat Indonesia. Karena itu bagus saja Mas Gibran sebagai Wapres kemudian memantik kesadaran kolektif kita bersama untuk melihat bahwa ini ada tantangan besar, ada problem besar yang harus kita atasi sama-sama. Berarti nggak tiba-tiba begitu ya Pak Sarmuji, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Seno, ini udah 9 bulan kemudian baru nih posting lagi, makanya ditanyakan kok ada apa ini? Kalau urusan postingnya baru sekarang mungkin karena kesibukan nggak sempat posting, ya wajar saja. Saya sendiri punya akun YouTube juga lama sekali nggak saya isi, nunggu Pak Mas Adi Prayitno barangkali ada komentar nanti saya tampilkan di situ. Ini kan momentum saja. Jadi mumpung juga isu ini sudah lama hilang dari peredaran, kalau dipantik sekarang, disosialisasikan sekarang, dikomunikasikan sekarang, ada bagusnya, jangan sampai isu itu hilang. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi melihatnya seperti apa ini? Ya saya kira dua hal, ada yang politik dan ada yang substantif. Kan memang dari dulu banyak sekali pihak-pihak yang sebenarnya berharap bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran itu kan juga mampu menyampaikan narasi dan gagasan-gagasan besarnya terkait dengan situasi politik kebangsaan. Baik secara interaktif, mutual understanding, ataupun misalnya disampaikan secara terbuka melalui statement-statement yang sifatnya monolog. Karena memang dulu ada semacam dugaan bahwa Wapres kita, Gibran itu kan tidak bisa bicara, ataupun bicaranya itu tidak sepasih misalnya mantan-mantan para aktivis. Jadi wajar kalau kemudian di tengah tuntutan itu tiba-tiba muncul video monolog dan menyampaikan sebuah gagasan, salah satunya soal bonus demografi, muncullah perdebatan yang cukup panjang. Di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan memang tidak mudah jadi Gibran itu, ngomong salah, tidak ngomong pun juga salah. Artinya apa? Memang sejak awal kehadiran Gibran dalam kompetisi politik di 2024 memang menimbulkan kontroversi yang cukup panjang, dimulai dari misalnya konflik politik dengan PDIP, termasuk juga terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, soal syarat umur presiden dan wakil presiden. Jadi praktis setelah menang Pilpres berpasangan dengan Prabowo Subianto, hal-hal yang terkait dengan Gibran itu selalu memancing polemik dan kontroversi yang tidak berkesudahan. Itu di satu Mas, di situ. Nah yang kedua memang harus diakui secara politik itu kalau kita mau jujur, ini kan juga bagian dari upaya untuk meningkatkan engagement, bagaimana publik semakin terkonfirmasi bahwa Gibran itu adalah wakil presiden yang memang perlu juga diperhitungkan terkait dengan jalan panjang menuju 2029. Karena kalau kita melihat elit-elit partai, orang-orang penting di negara kita, itu kalau melihat gestur dan narasi-narasi politiknya, itu sepertinya memang sebagai upaya untuk menyusun kekuatan politik menuju pertandingan di 2029, entah sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden. Wajar kalau kemudian ketika video-video monolog yang disampaikan oleh Gibran, itu juga bagian upaya bagaimana publik melihat Gibran ini sedang membangun satu spotlight, selalu membangun diskursus, supaya Gibran itu dikait-kaitkan dengan soal kemungkinannya untuk bisa bertanding nantinya di 2029. Ini adalah dua hal yang menurut saya selalu diperbincangkan, diperhitungkan, dan sampai hari ini itu terus menjadi bergunjingan. Hal-hal yang semacam ini menurut saya wajar kalau ditafsirkan secara politik. Tapi ala kulli hal Mas Yasir, bahwa secara prinsip Gibran itu adalah orang penting, orang nomor 2 di negara kita. Apa yang diomongkan mesti itu direalisasikan. Apa yang disampaikan itu harus diwujudkan. Kan percuma ngomong tentang bonus demografi, percuma bicara tentang hilirisasi, percuma bicara tentang timnas, bahwa segala sesuatu yang diomongkan kalau tidak menjadi kenyataan, ya ini hanya sebatas diskursus yang kemudian sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun. Yang jadi Mas menjadi Adi, nilai pembeda dari wakil presiden itu setiap omongannya wajib hukumnya dilaksanakan. Bicara tentang bonus demografi, kalau mau jujur, yang susah mendapatkan pekerjaan dan pendidikan per hari ini adalah mereka yang calon-calon bonus demografi ini, Mas. Nah, apa kira-kira kebijakan yang bisa dibuat supaya usia produktif itu tidak hampa dan tidak sulit hidupnya untuk menghadapi persoalan-persoalan di masa yang akan datang?
Oke, ini ada dua konteks nih terkait dengan apa yang menjadi esensi dari yang disampaikan, kemudian tentu dikaitkan dengan politiknya. Apalagi tadi disampaikan terkait dengan persiapan pemilu 2029 juga. Ini yang juga ingin saya konfirmasi ke Mas Seno juga ke Pak Sarmuji, sebenarnya apa makna dari video monolog Gibran ini jika kita kaitkan dengan konteks politik saat ini. Tapi kita bahas usai jeda ya, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kita masih membahas soal Gibran, Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka membuat video monolog dan juga akhirnya ditanggapi oleh PDIP dengan menyatakan bahwa harus mengkritisi soal kinerjanya. Masih bergabung bersama kami ini juru bicara PDIP Seno Bagaskoro dan juga ada Sekjen Partai Golkar Mas Sarmuji dan juga Mas Adi Prayitno. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, tadi sempat disinggung oleh Mas Adi ada dua konteks gitu, salah satunya adalah politik. Mas Adi, dari PDIP sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ada kaitannya dengan persiapan Pilpres mendatang? Iya, terima kasih Mas Yasir. Jujur saya nggak ngerti ya motifnya apa membuat video itu. Satu, Belanda masih jauh. Pilpres itu masih sangat lama dan akan menjadi tidak peka sebetulnya kepada rakyat hari ini yang menghadapi berbagai tantangan. Kalau kita terus-menerus memanufaktur citra menghadapi Pilpres yang masih jauh itu tadi. Sehingga tentu saja kalau bicara urgensi untuk Pilpres itu masih panjang sekali apapun. Dan masa iya sih kalau sekarang ini harusnya kan pasangan presiden dan wapres itu kan duit tunggal. Masa iya sih sudah mikir track masing-masing, saya rasa kan harusnya fokus di kinerja. Jadi kalau saya melihatnya Mas Gibran ini kan sudah, sebenarnya kalau bicara populer, bicara keterkenalan itu kan sudah tinggi sekali. Sudah jadi wapres, sudah dilantik, sudah mulai berapa bulan menjadi wapres, berperan jadi wapres. Masa sih masih harus mencari popularitas dari video seperti itu misalnya. Kan tarafnya sudah berbeda. Tarafnya Mas Gibran harusnya sudah dalam konteks policy. Bicara bonus demografi ada tantangan AI, gimana tuh industri dalam negeri bisa menghadapi AI. Bicara olahraga gimana tuh membangun ekosistem liga yang baik misalnya di dalam negeri atau lainnya. Nah, konsepnya sudah policy gitu. Tapi kalau konsepnya dalam konteks diskursus, dialektika, kenapa harus monolog gitu? Kenapa nggak dialog aja sih misalnya dengan teman sehingga akhirnya kampus. PDIP menyinggung soal kinerja dari Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka ya. Iya Oke, dong, saya iya langsung dong, ke Mas Sarmuji, iya, Marsiji. gitu. Gimana menanggapi hal ini? Ya, justru apa yang dilakukan oleh Mas Gibran sebagai Wapres itu sebenarnya untuk menunjang kinerja Presiden dan Wakil Presiden saat ini. Saya setuju dengan Mas Seno, kalau dikaitkan dengan Pilpres itu masih jauh. Dan saat ini kita baru saja berhenti dari perhelatan politik, kontestasi politik, itu sudah menguras energi kita. Dan justru saatnya kita mengisi capaian politik itu menjadi capaian kemajuan bagi bangsa. Salah satunya adalah apabila kita bisa mendapatkan bonus demografi, mengelola demografi kita betul-betul menjadi bonus yang puncaknya kira-kira tahun 2040-an. Jadi kalau dikaitkan dengan politik dalam pengertian kontestasi 2029, saya setuju ini terlalu jauh. Saya lebih setuju ini untuk mengisi kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Untuk diketahui ya, urusan ini bukan hanya urusan pemerintah pusat. Bonus demografi ini kaitannya juga dengan seluruh masyarakat Indonesia termasuk yang ada di daerah-daerah. Jadi kalau wakil presiden atau presiden memantik kesadaran kolektif kita, itu bukan hanya tataran elit politik yang ada di Jakarta, tetapi penting juga untuk diketahui oleh masyarakat daerah termasuk pemimpin-pemimpin daerah kita. Berarti terlalu jauh ya kalau kita kaitkan dengan Pilpres 2029 karena fokus saat ini adalah bagaimana kinerja dari Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka. Mas Adi? Ya, apapun lah, kalau kita melihat pembicaraan publik, ini kan mungkin Belanda masih jauh, tapi kan bagi para politisi, bagi para elit, kerja-kerja politik menuju 2029 itu kan sedang disusun mulai saat ini. Jadi wajar siapapun yang saat ini menjadi pejabat publik, entah itu menteri atau mempartai yang jadi menteri, termasuk wakil presiden, ketika bicara jalan panjang 2029, maka apapun yang dilakukan saat ini itu dianggap sebagai bagian dari insentif tabungan politik yang bisa dimaksimalisasi sebagai upaya untuk membangun citra dan tentu positioning
sebagai bentuk ukuran kinerja dan keberpihakan kepada masyarakat. Kan di situ sebenarnya Mas Yasir, nggak ada yang salah bagi saya secara prinsip. Tapi kan tentu publik berharap ya, seperti wakil presiden dan pemangku kepentingan yang lain, bukan hanya soal apa yang disampaikan, tapi secara prinsip soal bagaimana apa yang dilakukan supaya cita-cita dan statement-statement yang disampaikan itu bisa terwujud. Bicara tentang bonus demografi, bisa tidak kalau kita misalnya sudah melakukan satu desain supaya anak-anak muda kita itu yang S1 ke depan bukan lagi 18%, tapi meningkat jadi 25%, 30% dan seterusnya. Berarti Karena tidak kalau kita hanya berpikir- hal-hal yang disampaikan saja ya Mas Adi ya, tapi yang dinantikan oleh warga adalah bagaimana kinerja dari pemerintah keseluruhan ya untuk memanfaatkan Ya, betul. bonus demografi tersebut ya. Oke. Betul, kalau kita melihat Baik. anak muda hari ini banyak yang nganggur, bagaimana ke depan supaya tidak nganggur lagi? Kan itu Baik. contoh-contoh yang gampang sebenarnya. Kita nantikan seperti apa nanti langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah terkait dengan memanfaatkan bonus demografi ini. Terima kasih sejumlah narasumber, juru bicara PDIP, Mas Seno Bagaskoro, ada Sekjen Partai Golkar, Pak Sarmuji dan juga Mas Adi Praditno telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.